strip. We have unlimited ammunition. We have the greatest equipment in the world, and we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me. It should have been done before us. Dengan perintah untuk menyiapkan sekitar 20.000 pasukan dalam kondisi siap tempur penuh, seluruh unit militer di berbagai wilayah segera bergerak cepat. Aktivitas di pangkalan meningkat drastis. Truk-truk pengangkut berdatangan ke barak, gudang logistik, dan area persiapan. Sementara para prajurit mempersiapkan diri. Mereka menata ransel masing-masing, berisi pakaian cadangan, perlengkapan kebersihan, peralatan pertolongan pertama, ransum lapangan, serta kebutuhan pribadi lainnya yang mungkin diperlukan selama penugasan yang durasinya belum diketahui. Setelah semua siap, mereka menaiki truk dan menempati posisi masing-masing, menunggu arahan berikutnya. Sementara itu, unit-unit lintas udara menjalani tahapan persiapan yang berbeda, namun sama intensnya. Para penerjun payung memeriksa perlengkapan mereka dengan teliti. Parachut utama telah terpasang di punggung, sementara parachut cadangan terikat di dada. Senjata mereka disimpan dalam tas senapan lunak, digenggam atau disandang di bahu, berdampingan dengan ransel tempur yang cukup berat. Setelah pemeriksaan selesai, mereka membentuk 2 kolom rapi dan mulai bergerak menuju pesawat angkut C-17 Globemaster III yang telah menunggu di landasan, dengan ram belakang terbuka lebar. Gelombang pertama pasukan ini akan diterjunkan dari udara ke zona operasi sebelum pasukan konvensional lainnya tiba melalui transportasi udara. Di lapangan udara lain, kegiatan sibuk juga berlangsung di sekitar pesawat pembom B-52H Stratofortress. Kru darat memuat amunisi berukuran besar, bom serbaguna Mark 84 seberat 2.000 pon, panjang hampir 13 kaki dan berdiameter lebih dari 1,5 kaki. Forklift dan alat pemuat membantu mengangkat bom satu persatu, menempatkannya ke peluncur internal di ruang bom atau di pylon sayap eksternal. Setiap senjata diperiksa, dikunci kaitnya, disambungkan kabel pengaktifan dan diamankan agar siap digunakan. Di dalam kokpit, pilot dan awak pesawat melakukan pemeriksaan menyeluruh. Masker oksigen diuji, regulator diperiksa dan disesuaikan. Mereka menyiapkan perlengkapan pribadi untuk penerbangan panjang, air minum, makanan ringan, peta navigasi, daftar periksa, sarung tangan cadangan, dan perlengkapan bertahan hidup lainnya yang mungkin diperlukan selama penugasan yang durasinya belum diketahui. Setelah semua siap, mereka menaiki truk dan menempati posisi masing-masing, menunggu arahan berikutnya. Di tengah laut, di atas kapal induk, marinir juga bersiap. Helikopter berat Sikorsky CH-53E Super Stallion sudah terparkir di dek penerbangan. Rotor dilipat rapat. Para marinir membawa perlengkapan mereka, menaiki tangga dek dan memasuki helikopter melalui ram belakang. Setelah rotor dibuka dan mesin dinyalakan, helikopter lepas landas menuju daratan untuk memperkuat posisi di garis depan. Di pangkalan sekutu lain, helikopter utilitas UH-60 Black Hawk beroperasi tanpa henti, mengangkut pasukan dari pangkalan transit ke unit yang lebih dekat dengan perbatasan. Siklus mendarat, menurunkan pasukan, terbang kembali, berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Ketika pesawat C-17 yang membawa pasukan terjun payung mencapai zona pendaratan, awak pesawat memberikan sinyal mengenai ketinggian. Para instruktur memberikan perintah, dan para penerjun payung menempati posisi masing-masing, memeriksa pengait, tali statis, dan parachut mereka. Satu persatu mereka melompat keluar dari pesawat. Parachut terbuka membentuk barisan panjang di langit, sebelum perlahan mendarat di titik yang telah ditentukan. Segera pasukan mengumpulkan perlengkapan mereka, dan bergerak menuju titik kumpul yang sudah ditetapkan. Setelah pasukan terjun payung mendarat, C-17 kembali ke pangkalan sekutu untuk menurunkan kendaraan dan peralatan tambahan. Ram belakang diturunkan, kendaraan dikemudikan keluar, dan semua unit mulai berkumpul di posisi yang telah ditentukan. Pasukan terjun payung bergabung dengan kendaraan dan persediaan yang tiba melalui udara. Sementara marinir yang diterbangkan helikopter CH-53 Stallion menempati sektor yang ditugaskan. Pasukan lain yang diangkut oleh Black Hawk juga sudah berada di pos masing-masing. Peralatan berat dan kendaraan tambahan terus berdatangan melalui penerbangan lanjutan. Semua elemen pasukan mulai membangun pertahanan dan infrastruktur dasar. Mereka menggali parit, menyiapkan sistem komunikasi, mendistribusikan amunisi, dan mendirikan kamp lapangan sebagai basis operasi. Kendaraan lapis baja dan peralatan berat lainnya sedang dalam perjalanan dan akan segera memperkuat posisi.
Akhirnya, seluruh pasukan terkonsolidasi sepenuhnya, dilengkapi dengan peralatan lengkap dan menempati posisi yang telah dipersiapkan. Mereka kini berada dalam kondisi siap tempur penuh, menunggu perintah selanjutnya untuk memulai operasi di medan yang telah ditentukan. Di atas kapal induk yang bergerak di tengah laut, para marinir bersiap untuk keberangkatan mereka menuju zona operasi. Helikopter berat Sikorsky CH-53E Super Stallion telah terparkir di dek penerbangan dengan rotor terlipat rapat. Para marinir membawa perlengkapan mereka, menaiki tangga dek dan berjalan menuju helikopter, bersiap untuk bergabung dengan unit-unit yang mendirikan kamp terdepan di dekat perbatasan Iran. Setelah semua siap, rotor dibuka, mesin dinyalakan, dan para marinir naik melalui rem belakang menempati posisi mereka. Helikopter kemudian lepas landas dari dek kapal, bergerak perlahan ke pedalaman menuju titik tujuan. Di berbagai lapangan udara sekutu di seluruh wilayah, helikopter utilitas Sikorsky UH-60 Black Hawk juga berada di udara. Mereka mengangkut personil tambahan ke garis depan, terbang berpasangan atau dalam kelompok kecil, memindahkan pasukan dari pangkalan transit ke unit yang ditugaskan lebih dekat ke perbatasan. Siklus penerbangan berlangsung terus-menerus, mendarat, menurunkan pasukan, kembali ke pangkalan untuk menjemput gelombang berikutnya, dan ulangi. Aktivitas ini berjalan tanpa henti, memastikan pasukan terus diperkuat. Ketika pesawat angkut C-17 yang membawa pasukan terjun payung mendekati zona pendaratan, awak pesawat mengirimkan sinyal ke kompartemen pasukan mengenai ketinggian. Para instruktur memberikan arahan, dan para penerjun payung bersiap. Mereka berdiri, memeriksa pengait dan tali statis, menyesuaikan parasut, dan melompat satu persatu dari pesawat. Parasut terbuka berbaris panjang di udara, membentuk siluet yang rapi sebelum mereka mendarat di zona yang telah ditentukan. Dalam hitungan menit, seluruh pasukan terjun payung telah berada di darat, mengumpulkan perlengkapan mereka, dan bergerak menuju titik kumpul yang telah ditetapkan. Setelah pasukan terjun payung mendarat, pesawat C-17 kembali ke pangkalan sekutu untuk menurunkan kendaraan dan perbekalan tambahan. Rem belakang diturunkan dan kendaraan elemen pendukung unit dikemudikan keluar menuju area yang telah ditentukan. Pasukan yang baru diterjunkan bergabung dengan kendaraan dan persediaan yang tiba melalui udara, sementara marinir yang diterbangkan oleh CH-53E memasuki sektor tugas mereka. Pasukan yang diangkut oleh Black Hawk juga menempati pos masing-masing. Peralatan berat dan kendaraan tambahan tiba melalui penerbangan lanjutan. Setelah seluruh elemen berkumpul, semua satuan mulai membangun posisi pertahanan dan infrastruktur dasar. Parit digali, sistem komunikasi didirikan, amunisi didistribusikan, dan kamp lapangan dibangun untuk berfungsi sebagai basis operasi. Kendaraan lapis baja dan peralatan berat lainnya sedang dalam perjalanan dan akan segera memperkuat posisi. Dengan semua pasukan terkonsolidasi, dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan menempati posisi yang telah ditentukan, mereka berada dalam kondisi siap tempur penuh. Instruksi komando pun terdengar jelas di radio. Suasana di medan operasi semakin intens, angin bertiup kencang, debu dan pasir beterbangan dari aktivitas kendaraan dan helikopter yang lalu lalang. Para prajurit merunduk di balik posisi mereka, senjata siap di tangan, mata waspada menelusuri setiap gerakan di cakrawala. Komunikasi melalui radio tetap terjaga, instruksi dan laporan singkat diterima secara cepat. Seksi Alfa konfirmasi posisi, Bravo amunisi siap. Di udara, helikopter CH-53E dan Black Hawk terus mengirimkan pasukan cadangan dan perbekalan penting. Suara rotor yang menderu bercampur dengan gemuruh mesin kendaraan lapis baja yang bergerak ke garis depan. Setiap detik terasa kritis. Beberapa unit pasukan terjun payung sudah menempati pos mereka, merangkak ke parit atau menyesuaikan posisi tembakan, sementara tim peralatan komunikasi mendirikan antena dan stasiun lapangan. Di komando lapangan, para perwira memantau peta dan radar portable, memastikan setiap unit berada pada koordinat yang benar. Dari radio terdengar suara tegas, "Kamu akan menahan garis sementara elemen ofensif bergerak. Jangan biarkan kontak musuh mengejutkan kita." Setiap prajurit mengangguk, memahami bahwa setiap gerakan akan menentukan keberhasilan operasi. Di kejauhan, terlihat bayangan kendaraan musuh mulai bergerak.
sistem penanggulangan elektronik diaktifkan untuk mengacaukan radar lawan, sementara unit pengintai melaporkan posisi mereka secara berkala. Kontak di timur laut, jarak 2 km, arah 045 derajat, seru seorang operator radio. Pasukan merunduk bersiap menghadapi kemungkinan tembakan pertama. Senjata mereka diangkat, pelatuk siap disentuh, nafas diatur dengan tenang. Sementara itu, tim logistik bergerak cepat. Amunisi dan perlengkapan tambahan dibawa ke pos-pos depan. Ransum dan air minum dibagikan, memastikan setiap prajurit siap untuk operasi yang bisa berlangsung berjam-jam. Helikopter kembali ke udara, membawa unit cadangan dan peralatan berat ke titik kritis, menambah tekanan bagi musuh yang mulai merespons. Di udara, pesawat C-17 yang sebelumnya menurunkan pasukan terjun payung menjadi pengawas jalur udara, mengirimkan data intelijen real-time dan memastikan koordinasi udara tetap terjaga. Pilot dan navigator B-52 yang masih jauh di belakang garis depan terus memonitor jalur penerbangan, siap memberikan dukungan jika diperlukan. Ketegangan semakin memuncak. Di setiap parit dan bunker, pasukan menunggu perintah serangan. Nafas mereka berat, jantung berdetak cepat, mata menatap setiap gerakan di garis horizon. Dan akhirnya, komando terdengar tegas. Inisiasi serangan dimulai, semua unit maju sesuai koordinat. Seiring komando itu bergema, semua pasukan bergerak bersamaan. Helikopter mulai menurunkan tim serbu ke titik strategis, senjata berat dikerahkan dari kendaraan lapis baja, dan pasukan terjun payung menempati posisi ofensif mereka. Debu dan asap mengepul di medan operasi, suara tembakan menggema, namun koordinasi tetap terjaga. Semua pasukan bergerak sesuai rencana, ofensif dan defensif berjalan beriringan. Setiap langkah dirancang dengan presisi, pasukan merayap, menembus garis musuh, membangun posisi baru, sambil tim cadangan dan logistik memastikan persediaan tidak berhenti. Sistem komunikasi tetap aktif, laporan terus mengalir. Target berhasil diamankan di sektor timur. Bravo, amunisi diterima, siap mendukung garis depan. Dan di tengah kekacauan yang terkendali ini, seluruh pasukan merasakan satu kesatuan tujuan. Operasi tempur berjalan sesuai rencana, pasukan siap menghadapi setiap ancaman, dan setiap elemen, dari helikopter hingga pasukan darat, bergerak selaras demi keberhasilan misi.